Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Darul Muttaqin ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, jamaah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yaitu mulai bulan ini ada dua kitab yang kita baca atau yang kita bahas. Yang pertama adalah kitab Al-Jawahirus Saniyah, membahas kajian fikih. Kemudian yang kedua kitab Syarah Al-Waraqat, membahas ilmu usul fikih. Nah, itu ada tiga, ada usul fikih, ada fikih, ada qawaid fikih. Kalau ngaji fikih di mana-mana banyak. Nyari guru yang bisa ngajar usul fikih sulit. Ya, sama seperti langkahnya guru mengaji sifat 20. Zaman sekarang inilah. Jadi ada usul fikih, ada qawaid fikih. Fikih udah banyak, ya usul fikih. Nah, ini akan kita coba mulai malam hari ini kita buka supaya kita nggak hanya sebatas tahu rukun wudhu 6. Kok bisa, dari mana istimbatnya 6, kan gitu ya. Dan supaya kita tidak mudah-mudah mengharam-haramkan, gitu ya. Nah, perlu ilmu usul fikih. Nah, yang ketiga ilmu qawaid fikih. Insya Allah nanti di tempat ya, Toke Syahbudin insya Allah ya. Mulai Ustaz, 2 kitab juga kita baca nanti Ustaz Isa. Aqidatun Najin sama qawaid fikih itu ya. Jadi dapat semua ngajinya. Ya, ada usul fikih, ada tauhid, ada qawaid fikihnya. Ya, baik. Kita mulakan pembahasan kitab fikih dulu, kitab Jawahirus Saniyah. Bermula daripada pembahasan Kitabus Shalah di halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Kitabus Shalah ini kitab pada menyatakan sembahyang. Nah, pembahasan kita mulakan dari pembahasan fikih salat. Bermula wajib sembahyang itu atas tiap-tiap orang muslim yang baligh, lagi yang berakal, lagi suci daripada haid dan nifas. Nah, jadi sholat diwajibkan bagi tiap-tiap muslim, tapi tidak setiap orang Islam wajib sholat. Ya, orang Islam yang wajib sholat adalah yang sudah baligh. Artinya anak-anak yang belum baligh belum wajib sholat. Cuma nanti ada pembahasan tersendiri. Anak yang sudah 7 tahun, mumayyiz, bahkan murahik,
wajib bagi walinya untuk memerintahkannya sholat dan puasa. Nah, jadi kalau kita punya anak di rumah, udah SD, umur 10 tahun, tapi belum balik, belum wajib sholat anak tuh. Karena wajibnya, tertaklifnya hukum seperti wajib sholat puasa, kalau dia sudah balik. Nah, jadi kalau belum balik ya belum wajib sholat. Cuma kalau sudah mumayyiz, orang tuanya berkewajiban memerintahkan anaknya untuk sholat. 7 tahun, 10 tahun. Nanti ada pembahasan khususnya itu. Di sini juga ada. Nah, jadi yang pertama yang jelas, yang wajib sholat adalah orang Islam. Orang kafir tidak wajib sholat. Ya, orang kafir tidak wajib sholat. Kafir ada dua, ada kafir asli, ada kafir murtad. Ya, ada dua. Kafir asli tidak wajib sholat. Tapi bukan berarti mereka bebas nanti di akhirat dari azab itu, azab daripada sholat tadi. Artinya gini, orang kafir asli tidak wajib sholat. Ya, tapi di akhirat, selain mereka mendapat azab sebab kekafiran mereka, orang kafir asli nanti juga mendapat azab dari tak sholatnya itu. Kenapa? Karena mereka mukallaf. Ya, dari sisi itunya dia. Nah, jadi mendapat siksa double di akhirat. Ya, sebab kekafirannya dan sebab tidak sholatnya ditinjau dari sisi mukallafnya mereka. Itu dia. Nah, jadi yang wajib sholat orang Islam yang sudah balik. Artinya kalau belum balik, ya belum wajib sholat. Lagi yang berakal, ya tidak gila. Lagi suci daripada haid dan nifas. Tidak dalam kondisi haid, juga tidak dalam kondisi nifas. Sholat hukumnya wajib. Ya, sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Sepakat. Bahkan itu adalah ijma, ya, konsensus ulama, ya, kesepakatan ulama. Nah, maka siapa yang mengingkarinya, mengingkari kewajiban sholat, dihukumi kafir. Maka kita bahas dulu tinjauan dalilnya. Nah, ini kalau udah bicara dalil pasti masuk bahasan usul fikih dia. Ya. Mana dalil wajibnya sholat? Banyak. Di antaranya surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Di situ ada lafaz wa aqimu, ada lafaz wa aqimu. Kalau di dalam ilmu nahwu, aqimu itu fi'il amar. Apa tuh fi'il amar, Ustaz? Kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Jadi kalau ada kata-kata ya untuk tujuannya menyuruh, memerintah, itu namanya fi'il amar. Ijlis, duduk kau. Gitu kalau bahasa kita kampung. Itu namanya fi'il amar. Ya. Ijlis. Ya, duduk kau. Nah, kalau bahasa Indonesia, minum. Nah, minumlah, makanlah. Perintah nggak tuh? Perintah. Itu namanya dalam nahwu fi'il amar. Jadi lafaz aqimu dan tegakkanlah, dirikanlah oleh kalian akan sholat. Itu kata kerja perintah, fi'il amar. Nah, kalau di dalam usul fikih, kalau terdapat kata kerja perintah di dalam Al-Quran maupun hadis, ya, menunjukkan makna wajib. Ya, karena kaidahnya di dalam usul fikih al-aslu fil amri lil wujubi. Saya ulang sekali lagi, kalau di dalam Al-Quran maupun hadis didapati ada kata kerja perintah, umumnya kata kerja perintah itu bermakna wajib. Umumnya. Tapi bisa juga nanti perintah yang bermakna sunnah. Nah, itu nanti lebih dalamnya dalam usul fikih. Kapan dia ayat itu menunjukkan wajib, menunjukkan sunnah. Nah, jadi ini kalau ada yang suka bilang sikit-sikit kembali Al-Quran sunnah,
Suruh dia ngaji usul fikih nih. Ya, betul, bisa nggak dia bisa kembali ke Al-Quran Sunnah? Nah, nanti ngomong-ngomong aja kan gitu kan. Dites nanti, ini ayatnya, coba kau istinbat hukum dari ayat ini. Ada terjemahnya Ustaz. Berarti kau bukan kembali ke Al-Quran Sunnah, tapi kembali ke terjemah kan gitu. Ya, nah ayat ini wa aqimus sholah, wa aqimu itu fi'il amar. Umumnya fi'il amar menunjukkan kata kerja perintah. Apa kaidahnya di dalam usul fikih? Al aslu fil amri, hukum asal fi'il amar lil wujubi, menunjukkan perintah wajib. Ya, nah, menunjukkan perintah wajib. Di ayat ini kan nggak disebut wa aqimus sholat, cuma kata-kata tegakkanlah sholat. Nggak ada di situ sholat wajib hukumnya, nggak ada disebutkan kan gitu. Dari mana kita tahu sholat itu wajib? Kan mana tahu ada yang nanya, bagi kami sholat nggak wajib katanya. Karena di dalam Al-Quran perintah sholat tidak ada menyebut kata wajib. Misalnya, kan ada aliran sesat kayak begitu. Ya, sholat nggak wajib katanya. Masih ada di Medan itu, masih ada. Masih hidup orangnya. Di Marelan Pasar 2 sana sholat nggak wajib, masih ada ajaran itu. Ya, nah, kenapa mereka itu beralasan begitu? Di dalam Al-Quran tidak ada satu kata pun, satu lafaz pun, satu kalimat pun yang menyebutkan sholat itu hukumnya wajib. Mana ayatnya? Kita kasih ayat ini. Ini dalil wajibnya sholat, wa aqimus sholah. Mana? Coba cari, ada nggak kata-kata wajib di situ? Bingung kita kan? Iya pula ya. Terakhir, kayaknya bagus juga ajaran kau nih. Bisa nggak aku jadi muridmu katanya? Udah. Tadi mau membantah, akhirnya awak ikut aliran sesat juga. Wa aqimus sholah, dirikanlah oleh kalian akan sholat. Cuma itu kalimatnya, tidak dikatakan sholat itu wajib, nggak ada. Ya, nah, maka dilema. Iya pula nih, dari mana ya kata wajib nih sholat itu? Padahal di ayat tidak disebutkan sholat itu wajib, cuma lafaz wa aqimus sholah. Nah, kita menjawabnya pakai metodologi usul fikih. Nah, itulah pentingnya belajar usul fikih tadi untuk mengokohkan pondasi fikih kita. Ya, nah, ibarat pohon, usul fikih itu akarnya, fikih itu batangnya, qawaid fikih itu cabang-cabang pohon itu. Bisa dibayangkan nggak pohon tanpa akar? Ya, bisa dibayangkan ya? Ya, kokoh apa enggak dia? Sebesar apapun batang pohon itu, kalau dia tak ada akarnya enggak kokoh. Gitulah kita. Jago kali fikih. Kaul ini, hafal di otak kepalanya. Ya, tapi usul fikih melempem. Nah, ibaratkan pohon tak berakar tadi. Nah, jadi sekarang nih kita ngaji usul fikih. Nanti ada fikih, ada qawaid fikih. Kita nak menumbuhkan tiga-tiganya. Akarnya nak kita tumbuhkan. Batangnya udah adalah batangnya, udah banyak paham kita terhadap fikih, udah banyak ilmu kita fikih. Ya. Nah, kemudian gimana supaya cabang-cabangnya banyak? Nah, itu belajar qawaid fikih namanya. Semuanya insya Allah akan kita bahas nanti ya, dengan di tempat-tempat yang berbeda. Jadi jawabannya begitu. Memang ayat ini tidak ada kalimat wajib di dalamnya. Tapi kita tahu perintah sholat itu wajib karena di situ kalimatnya menggunakan kata kerja perintah. Wa aqimu. Aqimu itu kata kerja perintah, fi'il amar. Dan menurut metodologi usul fikih ada sebuah kaidah yang berbunyi al aslu fil amri lil wujubi. Asal dari fi'il amar, kata kerja perintah, menunjukkan makna wajib. Jadi munculnya makna wajib itu dari lafaz aqimunya itu. Nah, bisa ya? Paham ya? Nah, jadi cara menjawabnya begitu. Ya, nah, baik. Kemudian lafaz aqimu dalam usul fikih itu masih termasuk lafaz mujmal. Mujmal itu apa? Masih umum. Di situ cuma dikatakan dirikanlah oleh kalian sholat. Enggak dijelasin gimana cara sholat itu. Ada nggak di ayat itu dijelaskan? Nah, itu namanya ayat atau dalil yang bersifat umum atau mujmal. Sama puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa. Cuma di ayat itu nggak dijelaskan. Puasa itu kayak mana caranya? Ya, berapa hari? Di bulan apa?
Dari kapan waktunya? Ada nggak di ayat itu? 183 nggak ada. Berarti perintah puasa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 masih bersifat umum, mujmal. Ya. Ini S3 nih yang belajar kayak gini sebetulnya. Betul. Ya. Nah, ukuran orang S3 yang belajar kayak gini. Nah, tapi kita nggak apa-apa. Yang nggak S1, S2 pun nggak apa-apa. Tapi ilmu kita harus sama dengan mereka. Kan gitu. Ya. Makanya saya kalau ngajar lain gitu ya. Suka yang baru-baru gitu kan. Nah, dapat istilah-istilah baru. Ya kayak gitulah ngaji. Kalau gitu-gitu aja udah biasa kan gitu kan. Kita ilmu itu kan terus berkembang ya. Maka kita harus siap menerima perkembangan pengetahuan itu tadi. Ya, nah itu dia. Baik. Jadi apa tadi? Mujmal. Di dalam ayat ini hanya disebutkan perintah sholat. Tapi tidak dijelaskan sholat itu seperti apa caranya. Nah, berarti ayat ini masih bersifat mujmal, umum. Nah, di dalam usul fikih, setiap ya dalil yang bersifat mujmal butuh kepada mubayyin. Mubayyin itu apa? Penjelas dari kemujmalan suatu dalil. Nah, jadi gini, ayat ini nggak ngejelasin cara sholat. Namanya dalil yang bersifat mujmal. Kok tahu kita sholat zuhur 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat? Dari mana kita tahu? Ada nggak di ayat ini? Nggak ada. Nah, jadi artinya kita sholat ini kan nggak, supaya jangan ikut-ikutan aja, paling nggak ngerti dikit lah kita. Oh, aku sholat subuh 2 rakaat, aku zuhur 4 rakaat. Kok bisa? Ya, padahal di dalam Al-Quran perintah sholat hanya menerangkan perintah sholat. Dirikan, tegakkanlah sholat oleh kalian. Nah, jadi ayat ini sifatnya mujmal. Setiap dalil yang bersifat mujmal butuh kepada dalil yang lain ya sebagai mubayyin untuk menjelaskan kemujmalan dalil sebelumnya. Artinya gini, ayat ini cuma memerintahkan sholat. Dari mana kita tahu sholat itu cara-caranya? Dari fi'lur rasul, dari perbuatannya Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi yang nyontohkan sholat itu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dengan caranya masing-masing. Yang mencontohkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang disebut dengan fi'lur rasul, perbuatan Nabi. Jadi Nabi langsung mencontohkan dengan perbuatannya. Berarti ayat yang bersifat mujmal tadi dijelaskan ya dengan perbuatannya Nabi. Maka perbuatan Nabi disebut mubayyin. Paham apa enggak kira-kira? Ya, insyaallah ya. Gitu caranya. Orang Wahabi nggak tahu ini. Jadi kita nanti kalau debat sama Wahabi agak keluarkan sedikit ini takutnya orang itu. Ya, paling cuma ini aja yang kita tahu kan gitu kan. Nggak apa-apa, buat gentar mereka saja. Nah, jadi saya ulang sekali lagi. Mana dalil wajibnya sholat? Oh, dalil wajibnya sholat firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Salah satu contohnya. Oh, di ayat itu nggak ada kata-kata sholat itu wajib. Cuma ada kalimat wa aqimus sholata. Tegakkanlah, dirikanlah oleh kalian akan sholat. Nggak ada situ kata wajib. Kok pandi-pandian pula kalian mengatakan sholat wajib? Coba tunjukkan dalil yang lain. Ada nggak hadis atau ayat yang menyatakan sholat itu hukumnya wajib secara tegas? Nggak ada, kita dapat itu nggak ada. Ya, ayat-ayatnya rata-ratanya cuma wa aqimus sholat, wa aqimus sholat, wa aqimus sholat. Ya, begitu saja umumnya ayat-ayatnya, dalil-dalilnya. Nah, jelas ya? Nah, kemudian kita jawab. Dalil wajibnya sholat wa aqimus sholata. Di situ ada lafaz aqimu. Aqimu itu kata kerja perintah atau fi'il amar namanya. Ya. Kalau ada ayat ataupun hadis menggunakan lafaz kata kerja perintah atau fi'il amar,
asal hukumnya menunjukkan makna wajib. Karena kaidahnya apa tadi? Al aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal fi'il amar menunjukkan wajib. Jadi kami tahu sholat itu wajib dari lafaz akimunya itu. Karena akimu itu fi'il amar. Fi'il amar hukum asalnya menunjukkan kata perintah wajib. Nah, kemudian lafaz akimu itu sifatnya masih mujmal, cuma disuruh sholat. Tidak diberitahukan sholat itu seperti apa caranya. Gak ada di dalam ayat ini. Namanya ayat atau dalil yang bersifat mujmal, masih umum dia. Nah, setiap dalil yang bersifat mujmal butuh kepada mubayyin, butuh kepada dalil yang lain untuk menjelaskan maksudnya. Dan ayat ini mubayyinnya adalah fi'lur rasul, perbuatan Nabi. Jadi Nabi yang nyontohkan langsung tata cara sholat, gitu dia, ya. Nah, itu penjelasannya seperti itu, ya. Kalau kita ngaji kan ya semua kita udah tahu sholat itu hukumnya wajib, udah biasa ngaji seperti itu kan gitu, nggak ada yang ngebantah sholat hukumnya wajib, ya. Tapi jarang dijelaskan kok bisa wajib, gimana caranya kan gitu. Nah, ini kita menjelaskan dari sisi dalil atau istimbat, ya, terhadap dalil-dalil yang menyebutkan sholat itu wajib. Metodologinya seperti itulah dia. Jelas ya? Nah, jadi dari sini pun kita bisa menjawab, ya, daripada tudingan-tudingan Wahabi yang mengatakan nggak perlu pakai mazhab, cukup kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ya, nggak usah bermazhab, nggak usah ikut ulama, tapi ikut Al-Quran Sunnah. Bener nggak kata mereka begitu? Ya, mereka mengatakan seperti itu, nggak perlu pakai mazhab, nggak perlu ikut ulama. Maka kita tanya, kau sholat, tahu dari mana kau cara sholat? Sementara kamu dengan Nabi terpaut 1400 tahun. Dari mana kamu tahu cara sholat kalau nggak melalui ulama? Cemana pula kau bisa bilang nggak usah ikut ulama, ikut Al-Quran Sunnah? Itu aja tanya, kau sholat berapa rakaat subuh? 2. Ya? Kau sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sampai isya 4. Ya? Mana dalil yang menyebutkan? Tanya begitu. Ya, di dalam Al-Quran cuma wa aqimus sholah, nggak disebutkan subuh 2, gitu, zuhur 4 dan seterusnya. Oh, tahu dari Nabi lah, ada hadisnya. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kapan kau ketemu Nabi? Ya kan? Kapan kau ketemu Nabi? Bi maksudnya Wahabi gitu kan? Kapan kamu ketemu Nabi Wahabi kan gitu kan? Kapan kamu ketemu? Kamu dengan Nabi serat terpaut berapa? 1400 tahun. Kapan kau ketemu Nabinya? Jadi kau tahu sholat ini dari mana? Dari ustadku. Katanya, dari ustadku lah. Nah, ustadmu tahu dari siapa? Dari gurunya. Berarti kan ikut ulamanya kalian. Kenapa kalian bilang pula nggak usah ikut ulama? Ikut Al-Quran Sunnah. Bilang aja, kalian jangan ikut ulama ahlu sunnah, ikut aja ulama Wahabi kayak kami, ya gitu jelas. Jangan membodoh-bodohi umat, itu kan membodoh-bodohi umat namanya. Ya, sejatinya mereka bukan mengajak kembali kepada Al-Quran Sunnah, tapi sejatinya mereka mengajak apa? Kita untuk mengikuti paham mereka, gitu ya intinya. Tapi mereka nggak mau jujur, kan gitu. Ya kan Ustaz, ya kalau bilang aja, udah kalian ikut sama kami aja, udah. Jelas arahannya. Jangan ikut Al-Quran Sunnah, nggak usah ikut ulama. Padahal mereka sendiri ikut ulama-ulamanya mereka, kan gitu. Nah, jelas itu ya. Nah, jadi nggak usah ikut-ikut yang begitu. Nah, baik, kita lanjut. Maka tiada wajib qadha atas orang kafir asli. Jadi orang kafir asli masuk Islam, maka tidak ada kewajiban qadha. Sholat yang ditinggalkan ketika dia kafir, karena kafir asli. Dan wajib qadha atas kafir murtad. Nah, jadi kafir tadi ada berapa? 2, kafir asli, kafir murtad. Wajib qadha atas kafir murtad. Kalau kafirnya kafir murtad, dia wajib qadha. Artinya sholat yang ditinggalkan selama dia murtad wajib diqadha. Dan tiada pula qadha atas kanak-kanak.
Ya, jadi anak-anak tadi kan belum wajib sholat. Wajib sholat jatuhnya ketika balik. Ya, maka anak-anak meninggalkan sholat belum balik, nggak wajib qadha mereka kalau sudah dewasa, sudah balik. Dan orang gila dan atas orang haid dan nifas. Orang haid nifas asalnya tidak wajib mengqadha sholatnya. Cuma perhatikan nih, khusus yang masih haid. Ya, khusus yang masih haid. Semisalnya tiba waktu sholat, ya, sholat zuhur kita katakan, dia tidak langsung mengerjakan sholat zuhur, mungkin entah lagi masak atau lagi di ladang, ya, tidak langsung mengerjakan sholat zuhur. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian bersiaplah dia melakukan sholat zuhur, ternyata datang haidnya. Pertanyaannya, dia itu udah sholat apa belum tadi? Belum. Maka ya mau sholat nggak mungkin, udah datang haidnya. Kalau udah suci, sholatnya diqadha. Ya, karena mendapati waktu wajib. Ini perempuan jarang tahu nih. Ya, jarang tahu. Makanya perlu. Ya, saya ulang sekali lagi. Masuk waktu sholat. Ya, begitu masuk waktu sholat, si perempuan tadi tidak langsung mengerjakan sholat. Entar lagi lah, berarti pasang azam dia. Ya, entah lagi masak, setengah jam kemudian barulah bersiap nak sholat. Tadi tuh belum datang haidnya pas waktu sholat tadi. Ya, nah, kemudian bersiap nak sholat, datang haidnya. Kan nggak mungkin sholat lagi, dia sudah haid. Sementara dia mendapati waktu wajib sholat. Maka iya, dia tidak sholat karena sudah datang haidnya. Tapi jangan lupa, dia sudah mendapati waktu wajib sholat. Maka ketika dia suci, sholatnya itu wajib dia qadha, sholat zuhur tadi. Ya, jangan main-main. Kalau nggak diqadha berdosa. Dianggap meninggalkan lalai terhadap sholat zuhur yang sebelumnya tadi. Nah, itu tentang datangnya haid. Kalau tentang berhentinya haid gimana? Misalnya haidnya berhenti di ujung-ujung waktu sholat, walau hanya cukup untuk sekedar takbiratul ihram. Ya, jelas ya. Misalnya di ujung-ujung waktu zuhur, ya, dilihatnya haidnya udah nggak berhenti. 5 menit lagi lah kita katakan. Waktu zuhur habis, diceknya haidnya sudah tidak keluar. Ya. Nah, kemudian mandi wajib lah dia, misalnya di waktu asar tadi mandi wajib, ya, daripada haid. Kemudian dia sholat asar. Nah, zuhurnya gimana tadi? Wajib diqadha juga, karena dia haidnya berhenti, ya, masih mendapati waktu zuhur, walau cuma cukup untuk takbiratul ihram aja waktu zuhur tadi. Cuma biasanya perempuan, ya, dia nggak langsung mandi wajib, berhentilah haid tadi di waktu apa? Zuhur, ya. Nah, nggak langsung mandi karena dia masih syak, barangkali masih keluar sisa-sisanya, ya, ditunggu. Masuk waktu asar, ya, tadi berhenti di waktu zuhur, masuklah waktu asar, ya, begitu masuk waktu asar nggak juga mandi wajib, masih was-was juga. Begitu masuk waktu maghrib, barulah yakin dia udah nggak keluar lagi nih, dia pun mandi wajib, maka dia pun sholat maghrib. Gimana zuhur asarnya? Wajib diqadha. Paham, Bu? Ya, harus lebih paham yang perempuan daripada laki. Laki nggak haid. Ya, harus lebih paham. Melewati 2 waktu. Ya, karena berhentinya mendapati waktu sholat tadi. Aduh, jangan nggak diqadha, Bu. Jadi gimana Ustaz kalau nggak diqadha? Di akhirat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Jangan main-main masalah sholat nih. Begado pun jadi kita. Ya. Itu saya berdebat tuh sama mursyid itu, padahal di Marelan tuh. Mursyid thariqat sholat nggak wajib katanya. Apa katanya? Ya, makom kita udah beda. Nabi dijamin masuk surga sholat sampai bengkak kakinya. Kau siapa? Saya bilang. Ya. Oh, itu dulu, ya, darah-darah panas masih. Wahabi pernah saya datangi ke rumahnya, bawa kitab 1 becak saya. Ya, dia nantang-nantang debat di Facebook. Awak pula ditantang-tantang kan gitu kan. Saya datangi ke rumahnya. Nggak jadi debat, ngopi jadinya.
Kalau sekarang, Ustadz ada Wahabi tuh, udah kalian aja lah. Ya, aku nak tidur, ya, nak baca kitab, udah nggak makom-makomnya lagi, ya, ngeladeni yang kayak begitu. Nah, baik. Tentang mengkodok sholat kita bahas sedikit nih, penting. Bukan caranya, udah tahulah. Ada problem-problemnya di antaranya. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Ada yang meninggalkan sholat bi uzrin karena uzur. Ada orang meninggalkan sholat bila uzrin, tanpa uzur. Orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, maksudnya apa? Dia tertinggal sholat tapi dia tidak berdosa. Kok bisa orang meninggalkan sholat gak berdosa? Iya, kalau tertinggal sholatnya karena uzur. Nah, uzur sholat dalam artian orang tertinggal sholat tidak berdosa, yang disebut uzur tadi ada 4 uzur sholat. Yang pertama tidur, ya. Kedua an-nisyanu, lupa. Yang ketiga jamak takhir. Jamak takhir itu kan sholat pertama kan di luar waktu kan, nggak berdosa dia mengerjakan sholat di luar waktu dengan niat jamak. Yang keempat ikrah, dipaksa, diancam. Ya, kau kalau nampakku sholat, bunuh kau. Ya, dan itu bukan sekedar ancaman, memang udah ada kawannya dibunuh misalnya gitu. Ya, nah, jadi dia pun nggak sholat menjaga nyawa. Nah, baik. Yang pertama, uzur sholat tadi berapa? 4. Apa yang dimaksud uzur sholat tadi? Orang yang tertinggal sholat tapi tidak berdosa. Yang pertama tidur. Nah, tidur ini ada 3 macam. Ada tidur yang termasuk uzur sholat, bahkan ada tidur yang hukumnya haram. Ilo pula tidur hukumnya haram. Nah, hati-hati. Nah, inilah ngaji fikih kita nih supaya jelas. Yang pertama, tidur yang termasuk uzur sholat, tidur yang dilakukan sebelum masuknya waktu. Contoh, realitanya gini, kita biasa tidur malam jam berapa? Jam 12 malam lah paling lama kita anggap. Tidur malam jam 12 malam. Bangun pukul 8 pagi atau pukul 7 pagi. Sholat apa yang kelewat? Sholat subuh yang tertinggal. Kan itu. Karena apa tertinggalnya? Ketiduran. Ya, maka lihat jam berapa tidurnya dia. Tidurnya sebelum masuk waktu atau setelah masuk waktu subuh? Jam 12 saya tidur, berarti sebelum masuk waktu subuh. Maka tidur yang seperti itu digolongkan uzur sholat. Artinya dia nggak berdosa. Ya, tidak berdosa dia. Kalau seperti itu kasusnya. Cuma janganlah pula tiap hari. Ini memang betul-betul tidur. Jangan nanti udah dengar azan di Masjid Darul Muttaqin subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pura-pura tidur aku. Kan itu biar kata orang rumah uzur, kata gitu kan. Allah kok ditipu-tipu, mana bisa? Ini memang betul-betul tidur yang tak terbangun. Ya, tak tahu apa-apa. Ya, memang betul-betul tidur, suara azan tak dengar dia sama sekali. Lain halnya udah terbangun. Udah terbuka mata tuh waktu dengar azan tidur lagi, itu nggak masuk uzur. Jelas ya? Dari jam 12 sampai jam 7 pagi tadi, pulas dia memang betul, tak terbangun sedikit pun. Hatta ketika dikumandangkan azan tak dengar dia. Maka tidur yang begini yang disebut dengan uzur sholat. Dia tidak berdosa. Jelas ya? Tidur yang pertama. Tidur yang kedua, tidur setelah masuk waktu. Ya. Udah azan ini, udah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngantuk kali. Ya. Tidurlah sekejap. 15 menit, setengah jam, yang penting nggak sampai keluar waktu. Kalau dia tidurnya setelah masuk waktu sholat, ya, dan akan ada orang yang membangunkan untuk dia sholat, maka nggak apa-apa tidur setelah masuknya waktu. Cuma jangan lupa posan sama orang yang ada di rumah tuh. Ya, saya tidur sekejap, ya, bangunkan, aku belum sholat. Bentar aja, 15 menit, setengah jam mau habis waktu sholat, tolong bangunkan. Aku tak tahan kali ngantuk. Ya.
Titip sama orang di situ untuk membangunkan. Nah, begitu tak mengapa. Tidur setelah masuk waktu dengan catatan akan ada orang yang membangunkan dia untuk sholat, itu tidak masalah. Silakan tidur. Ya, inilah bedanya Nabi sama kita. Ya, kalau kita ini sok soleh, di mana letak sok soleh kita? Ya, contohlah, ada makanan sudah terhidang di meja, masuk waktu sholat, kita akan berkata, kau pilih makan dulu apa sholat? Ya, pasti orang awam bilang apa? Iyalah Pak Ustadz, sholat dulu lah dan yuk. Iya harus gitu, kalau kau makan dulu munafik kau katanya. Awak, Nabi disuruh orang makan dulu baru sholat, itu Nabi. Jelas tuh ya? Makan udah terhidang, masuk waktu sholat, Nabi nyuruh udah makan dulu, baru kau sholat. Awak yang sak soleh nih, kau lebih pilih makan apa sholat? Ya, rapat gigi itu, kan gitu. Iya Ustadz sholat, iya harus sholat kau. Paling perutnya udah mengisap kali kan gitu kan. Sholat kau, kalau kau makan dulu munafik kau katanya. Ya, nggak kapah Islammu katanya. Kita yang sok soleh, itu Nabi nyuruh makan dulu baru sholat. Kenapa? Ya, Nabi orang yang sangat paham psikologis sahabat dan sahabatnya. Nabi orang yang paling mengerti psikologis manusia. Nabi tahu kalau tetap disuruh makan sama Nabi, suruh sholat dulu baru makan, sholatnya bakal nggak khusyuk karena mikiri makanan. Ini kan psikologi, tinggi ilmu psikologi Nabi. Ya, makanya ulama itu harus bijaksana kayak Nabi, bisa mengerti psikologi orang. Nggak bisa semua haram.